Oke, jadi buat kali ini gua bakalan bahas tentang filter. Filtrasi yang baik, media filter apa yang baik, dan bagaimana cara aplikasi dan hasilnya. Tetap di channel gua di Saumpi Bas. Sebelum lanjut ke videonya, gue disclaimer dulu buat di video-video gue semua ini, gue bukan ngarahin atau mewajibkan teman-teman buat ikutin apa yang gue lakuin, terutama ke ikan pikok bass. Dan semua yang gue upload di sini di video-video gue ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi kalau ada ketidakcocokan atau memang ada yang saran-saran buat video-video gue, teman-teman boleh langsung komen. Gue di sini bukan orang yang paling mengerti tentang pikok bass karena banyak banget hobis atau senior suhu di pikok bass itu. Mungkin gue di sini cuma memberanikan tentang experience gue selama merawat ikan pikok bass. Makasih banget buat teman-teman yang selalu join di channel gue, yang selalu gabung, yang selalu ikut komen dan like juga share. Buat teman-teman yang baru join, jangan lupa langsung klik aja tombol subscribe-nya, langsung komen juga dan share juga ke teman-teman yang lain. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas tentang filter atau filter apa yang biasa digunakan khususnya di ikan gue, lalu media apa aja yang dipakai, jadi terus sistem filternya seperti apa. Jadi kita bakalan bahas di sini semuanya. Jadi sebelumnya gue mohon teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai karena banyak banget yang nanya gimana caranya akuarium kita tetap bersih, nggak berkabut, supaya enak dipandang lah ya. Berkabut atau berbau amis over, amoniak yang tinggi dan berbusa, itu disebabkan oleh filter yang kita gunakan atau sistem filtrasi yang kita pakai di akuarium kita. Kita sebelum merawat ikan atau punya akuarium lah, tentunya kita harus belajar dulu tentang sistem filtrasi. Meskipun hanya sedikit gitu, tapi dasarnya kita tahu. Sistem filtrasi yang kita kenal adalah mekanis, biologis, sama kimiawi. Seperti yang biasanya dilakukan oleh pengobis pemula, awal-awal pun gue pernah hanya memakai sistem filter mekanik ini adalah sistem awal dari filtrasi yang biasanya dipakai oleh pemula, dan dia hanya menggunakan media busa saja, tidak menggunakan partikel atau media lain di sistem filtrasinya, baik top filter, biasanya sih di top filter aja gitu. Nah, fungsinya sendiri kalau untuk sistem mekanis ini untuk hanya menyaring kotoran sisa-sisa makanan. Contohnya ketika kita ngasih makan, kan kalau pibas itu ngasih makannya banyak ya, karena terkenal ikan yang rakus nih. Otomatis kalau ikannya kenyangan, ada yang namanya overfeeding. Itu biasanya dia nyisain kotoran-kotoran sama sisa-sisa bangkai makanan yang nggak kemakan. Nah, berikut di sini gue tampilin sedikit sistem filtrasi yang diaplikasikan di top filter yang memang harus kita coba buat ngejaga akuarium kita dari berkabut, berbau, sama tentunya menghasilkan amoniak, mengandung amoniak ya. Jadi dia harus dilengkapi sama yang namanya sistem filtrasi biologis. Biasanya kalau di mekanik ini dia hanya menggunakan busa saja, nggak menggunakan media lainnya. Busanya kan banyak ya. Ini merupakan contoh hanya menggunakan sistem mekanis. Nah, sistem mekanis ini biasanya gue cuman pakai di breeding aja,
Itu pun kan karena nanti bakalan dirubah menjadi pakai biofoam saja. Kemudian yang kedua ini adalah sistem biologis. Biologis ini adalah sistem yang paling pelengkap dari mekanik gitu. Jika di sistem mekanik tadi belum sempurna, maka sistem filter kedua yang namanya adalah sistem biologi ini adalah yang terpenting ya, karena dimana sistem biologi ini adalah tahap kedua setelah sistem mekanis dan sangat berpengaruh penting ke kualitas air di akuarium atau buat growing pertumbuhan ikan-ikan kita. Tentunya di mana air itu sehat, untuk ikan juga bakalan growing atau pertumbuhannya bagus. Nah, di sini gue ada contoh sistem filtrasi. Ini biasanya digunakan untuk sump filter, di mana susunannya tetap sama, ada yang namanya mekanis, biologis sama kimiawi. Bisa dilengkapi sama lampu UV juga. Nah, kalau yang namanya sistem biologis ini selain dia untuk intinya sih, kalau sistem biologis ini karena tadi kan mekanis hanya menyaring kotoran-kotoran ikan dan sisa makanan yang jadi amoniak, maka di proses biologis inilah kita melakukan proses nitrifikasi, di mana amonia ini akan berubah menjadi nitrit dan kita akan merubahnya menjadi nitrat. Itu terjadi di proses filter biologis ini. Kenapa demikian? Karena nitrat yang kita kenal NH3 sama NH4 plus gitu. NH3 ini nggak terlalu bahaya sih kalau setahu gua, cuman NH4 plus ini yang banyak mengandung racun dan bom amoniak. Biasanya bom amoniak ini yang sering menyerang ikan-ikan burayak, tiba-tiba mati gitu kan. Nah, ini karenanya ada istilah bom amoniak ini, karena sistem filtrasi di biologis ini mungkin kurang sempurna gitu. Jadi selain buat kualitas air juga, maka di sistem biologis ini ada yang namanya nitrifikasi. Media yang biasa digunakan di sistem biologis ini karena sebagai rumah bakteri tentunya ya. Jadi biasanya menggunakan biobol, catness, bioring. Kalau emang ada dananya yang cukup karena harganya mahal, kita bisa pakai kristal bio gitu. Nah, untuk media-media biologis sendiri yang tadi itu memang fungsinya untuk sebagai home bakteri atau rumah bakteri ini, dia akan mengikat bakteri-bakteri baik dan dia akan tetap diam di bakteri-bakteri baik tersebut sehingga menghasilkan kualitas air yang baik dan merubah proses nitrit ke nitrat. Nitrat ini adalah kandungan air yang tidak berbahaya untuk ikan gitu. Jadi lumayan baiklah, meskipun kedepannya penjelasan lebih detail lagi. Ada juga jika kita kelebihan nitrat juga itu nggak baik juga buat ikan. Artinya tidak segala sesuatu yang over itu nggak baik lah. Tapi secara penggunaan kita masih normal saja. Artinya normal di sini tidak terlalu banyak yang ditambahkan tanpa dasar pengetahuan. Ya, kita hanya menggunakan media ini. Dan di filter biologis ini itu membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan bakteri-bakteri baik seperti yang ada di gambar ini. Ini adalah contoh bakteri yang udah lama banget dan tentunya bakalan ngasilin air yang jernih gitu. Dan tidak bisa kita masang medianya hari ini, besoknya kita bakalan langsung lihat airnya udah mulai jernih gitu, meskipun pakai kristal bio sekalipun itu nggak bisa. Setahu gua sih nggak bisa.
Jadi memang prosesnya lumayan lama, sekitar 3 sampai 4 minggu baru terlihat hasil yang maksimal gitu. Nah, biasanya proses pematangan ini dibantu sama yang namanya bakteri starter ya. Kalau teman-teman pernah dengar, itu membantu bakteri baik cepat tumbuhnya di proses biologis ini. Jadi proses biologis ini adalah bagian filter atau filtrasi yang sangat-sangat penting banget khususnya di ikan peacock bass. Filter ketiga ini kimiawi. Kimiawi di sini teman-teman bisa menggunakan karbon aktif. Itu biasanya buat kandungan air teman-teman yang menggunakan kaporit. Kalau dia sih lebih ke bau ya, lebih ke bau dan kayak kaporit, terus airnya berwarna juga, itu bisa dibersihkan sama yang namanya filter kimia. Karena kaporit, logam berat yang kayak gitu-gitu. Terus selain pakai karbon aktif itu, teman-teman juga bisa pakai yang namanya batu zeolit. Biasanya sih banyak yang pakai batu zeolit ini karena selain harganya murah juga, dan fungsinya juga banyak direkomendasikan oleh para hobis ya. Jadi selain untuk menyempurnakan dari proses biologis tersebut, di tahap ketiga itu ada yang namanya kimiawi. Biasanya banyaknya sih, setahu gua, batu zeolit itu bisa juga untuk menyerap racun-racun yang masih tersisa di filter biologis yang ngalir sebelum masuk ke air akuarium. Nah, biasanya di filter akhir itu ada yang menambahkan lampu UV ataupun nggak pakai lampu UV, itu langsung. Tapi kalau kita ngebahas filter yang sebaiknya diketahui, itu ada 3: mekanis, biologis, dan kimia. Kalau untuk UV sih buat gua tambahan aja sih. Oke, jadi itu aja yang bisa gua jelasin kali ini. Thank you banget yang udah nonton videonya sampai selesai. Yang masih bingung tentang filtrasi, boleh sharing-sharing bareng di kolom komentar. Boleh WhatsApp juga ke gua, tapi sorry kalau WhatsApp gua slow respon karena ya keterbatasan lah. WhatsApp langsung, yang mau order ikan boleh langsung klik di Shopee, nanti gua tempelin link deskripsinya. Mudah-mudahan ikannya masih ready. Thanks banget kemarin yang udah order dari Samarinda, dari Jambi, yang jauh-jauh, yang bikin deg-degan kalau ngirim. Pokoknya thank you banget buat semuanya. Itu dulu dari gua. Sehat selalu, banyak rezeki semuanya. Salam Saung Pi Bass.